Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Aleza Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, sering kegiatan hari ini, jadi aku pulang dari dagang nih mam, udah jam 7:30. Alhamdulillah ini pagi-pagi udah selesai jualannya. Aku langsung aja deh ke tukang sayur. Kalau nungguin tukang sayur yang biasa lewat di rumah aku itu datangnya siang ya. Jadi udah deh, aku maunya pulang dari DO ntar langsung masak gitu setelah habis peren-peren ya. Dan ini dia sayuran yang aku beli jamur tiram gitu sama kikil. Nah ini kikilnya tebel-tebel nih, jarang-jarang ada. Jadi mumpung lagi ada aku beli aja. Nah kayak gini aja sih untuk bumbu-bumbu di rumah masih lengkap ya mam. Oke, ini aku udah sampai rumah. Tuh liatin, kemarin sore aku nge-gym. Kalau udah nge-gym itu rasanya kayak minum obat tidur. Dan aku belum beres-beres sama sekali rumah. Oke, ini aku mau langsung satset aja beres-beres, masak, kerjaan juga yang lainnya masih banyak banget. Pokoknya hari ini rumah aku berantakan banget deh mam. Nah ini langsung aja aku mau beresin mulai dari dapur dulu untuk semuanya keseluruhan, dari dapur, tengah sampai depan rumah aku. Pokoknya hari ini lagi berantakan banget, makanya satset banget deh hari ini. Insya Allah aku kemarin aku tadi udah bilang sama emak untuk besok aku nggak jualan, mau fokus aja beres-beres rumah dulu. Nanti keesokan harinya atau lusa baru bisa jualan lagi ya, karena mungkin aku yang udah capek banget gitu ya. Jadinya tuh rumah yang jarang banget kepegang mam. Nah ini dapur dulu nih, sampah-sampahnya mau aku masukin dulu ke dalam plastik. Ini ada beberapa sayuran yang belum aku masukin ke dalam kulkas gitu, jadinya kayak rada-rada layu ya. Terus ini juga ada piring-piring yang berantakan banget, jadi aku mulai dari dapur dulu. Terus nanti bagian depan ke tengah gitu, nanti untuk sapu-sapu pastinya dari belakang ke depan ya mam. Oh ya, gimana nih kabarnya mam semua hari ini? Semoga mam dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu dilancarkan rezeki dan urusannya ya mam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya aku berharap buat mam semua di rumah sana, semoga dalam keadaan yang terbaik ya mam. Nah mam, biasanya tuh jam segini di kontrakan aku tuh lagi sepi ya. Dede Alpa lagi main sama uaknya, kakak Alesa juga lagi sekolah. Jadi aku yang langsung aja satset, karena kalau aku nih orangnya kalau misalnya di rumah banyak orang atau ada orang tuh nggak tahu kenapa jadi males aja beres-beresnya gitu. Kayaknya tuh nggak yang optimal, nggak maksimal semuanya aku beresin karena ada orang di titik-titik tertentu gitu. Jadinya tuh ya nggak bisa beres-beres semua, dan itu malah bikin aku jadi males. Kayak misalnya nih lagi ada anak-anak di rumah atau lagi ada pas suami di rumah gitu ya, nggak tahu kenapa pokoknya aku jadi ikut pengen rebahan aja gitu bareng-bareng sama mereka. Nantilah ada waktunya kalau mood aku udah ngumpul gitu beres-beres yang semuanya titik aku beresin, nanti ada waktunya gitu, ada moodnya. Pokoknya kayak gini nih, lagi nggak ada anak-anak, pas suami juga lagi shift 1, terus pokoknya dalam keadaan sepi banget, aku langsung aja satset beres-beres nih mam. Pokoknya detail deh kalau misalnya lagi moodnya lagi ada tuh. Nah ini bagian dapur nih yang pastinya harus banget aku bersihin dari awalan gitu. Pokoknya dari belakang, dari atas kalau kata mak aku ngajarinnya. Jadi kata mak aku itu dulu zaman aku kecil ya, baru bisa kayak mulai beres-beres gitu, diajarin tuh kayak dari dapur dulu terus ke depan gitu, dari atas ke bawah dulu, dari belakang ke depan gitu kalau untuk beres-beres rumah. Nanti kalau untuk ngepel itu dari depan ke belakang. Pastinya kalau mam semua udah pada tahu dan mungkin lebih jago dari aku. Kalau aku sih untuk sementara ini beres-beresnya ya sekedar cukup beres aja dulu, yang penting nyaman ditempatin, nyaman diinjak gitu lantainya, sama bersih-bersih semuanya aja gitu. Untuk apa sih ya, tatanan yang rapi atau kayak gimananya belum ya mam, karena untuk saat ini masih bingung juga, satu di tempat, duanya masih di waktu gitu. Sekarang aku punya anak yang kecil dan aktif banget di Dede Alpa. Kalau aku tuh ada waktu sedikit yang harus buru-buru banget beres-beresnya, nanti kalau ada Dede Alpa lagi, dia tuh pengennya kalau bobo ditemenin, kalau main ditemenin gitu. Terus kalau misalnya masak juga ikut-ikut, jadinya ribet banget. Makanya harus cepet-cepet beresnya, sekedarnya aja, yang penting beres, yang penting cucian piring bersih, makanan mateng, terus dapur juga pokoknya udah ada semua deh gitu, kayak makanan, terus kayak piring-piring untuk
besok makan gitu, yang penting gitu aja. Nah oke, ini untuk bagian beres-beres dapurnya udah selesai, sampah udah aku keluarin. Aku pindah ke bagian kasur depan ya. Jadi kakak Alesa sip pagi nih atau kelas pagi nggak bisa beres-beres dulu sebelum berangkat sekolah. Ini aku yang beresin aja nih tempat tidurnya. Nah ini tempat tidurnya udah mulai kotor, tapi insya Allah besok aja ya dicucinya. Ini spraynya baru beberapa hari tapi udah kotor gitu Mam. Ini tempat tidurnya kakak Alesa masih di sini aja ya. Jadi ya udahlah, kayak gini aja dulu. Udah bersyukur punya tempat tidur yang kakak Alesa sendiri, terus punya tempat tidur aku sama suami aku juga ada di belakang gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah aja kayak gini Mam. Nah Mam semua lagi ngapain nih di rumah? Lagi beres-beres atau lagi santai-santai gitu ya? Biasanya para Mam semua di rumah jam-jam segini udah pada beres ya. Kalau aku nih jam segini masih beres-beres Mam. Apalagi kalau misalnya masak gitu ya, sampai jam 1 gitu, jam 1 siang baru beres. Nanti kalau aku lagi mau jam 2an gitu aku berangkat nge-gym. Kayaknya udah enak aja gitu loh Mam nge-gym di badan aku. Badan aku jadi lebih enteng, terus makan juga menurut aku bisa banyak tapi berat badan tetap stuck di berat badannya itu. Jadi aku suka juga ya nge-gym, banyak manfaatnya buat aku gitu. Jadi walaupun aku lagi capek, walaupun waktunya mepet, aku tuh nggak tahu kenapa pokoknya sama nge-gym suka aja gitu loh Mam. Nah untuk di bagian buffet TV-nya itu belum sempat aku beresin ya Mam. Mungkin besok pagi aku udah mulai libur ya, libur jualannya dulu. Jadi bisa bangun pagi-pagi tapi bukan untuk dagang, itu untuk beres-beres. Jadi semuanya untuk lemari, nanti besok kulkas mau aku beres-beresin semuanya. Ya katanya gitu sih ya Mam, kalau para pas suami ini punya istri yang bisa bantu cari uang dengan segala kesibukannya, siap-siap aja rumahnya berantakan. Tapi kalau misalnya pas suami ini yang bunda-bundanya di rumah, yang rajin banget beres-beres rumahnya rapi terus, ya udah berarti siap-siap juga istrinya nggak bisa bantu cari uang ya. Karena gitu ya Mam, kita jangankan cari uang di rumah aja, kerjaan gak ada habis-habisnya dan bener-bener capek ya. Apalagi kalau kitanya masih punya anak kecil. Jadi nggak ada nih istilahnya ibu rumah tangga itu pengangguran. Hayo siapa nih di sini yang bilang kalau misalnya ibu rumah tangga yang nggak menghasilkan uang dibilangnya pengangguran? Kita sebagai ibu rumah tangga nih kalau dihitung-hitung ya, misalnya nih kerjaan yang kita kerjain semua di rumah terus disuruh ngerjain ke orang lain, itu udah habis berapa ya Mam ya? Pastinya, apalagi kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga kita udah digaji dengan beberapa pekerjaan kita, kayak tukang kuli cuci, kuli setrika, kuli masak, kuli ngasuh anak, itu aja udah berapa ya? Mungkin para bapak-bapak juga pada kelelahan kali ya nggaji para ibu rumah tangga. Ya gitu deh ya, kadang-kadang aku bingung aja sama orang-orang yang bilang kalau ibu rumah tangga itu nggak ada kerjaannya. Wow. Bikin sebel aja, nggak tahu kenapa aku sebel aja ngedengernya kalau ada yang ngomong kayak gitu. Mereka tuh nggak tahu betapa kita tuh yang bangunnya paling duluan dan tidurnya paling belakangan, dan gimana jadinya rumah tanpa ibu rumah tangga ya. Tembok, ubin, piring, cucian baju, terus setrikaan, itu kabarnya gimana nih kalau nggak ada para ibu rumah tangga? Apakah diganti dengan bapak rumah tangga? Kan enggak ya Mam. Bapak rumah tangga itu biasanya cari nafkah, istrinya yang di rumah gitu harusnya enggak sih? Ya harusnya sih ya, karena istri juga nggak diharuskan untuk bantu-bantu cari nafkah teman-teman. Istri kalau mau cari nafkah ya udah nggak apa-apa, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak mau cari nafkah juga nggak apa-apa ya, emang tugasnya Pak suami untuk mencari nafkah. Tapi kalau mama-mama nih yang kayak aku nggak betah diem orangnya, masih mampu dengan kondisi badannya, ya udah nggak apa-apa, kita lanjutkan. Oh iya Mam, ini untuk hari ini kerjaan rumah aku udah sampai di sini aja dulu. Untuk masaknya nanti aja sore. Hari ini aku mau apa ya Mam, nganterin adik aku nih. Adik aku mau berangkat kerja ke luar negeri. Untuk hari ini sebenarnya sih aku sedih ya, rada gimana gitu mikirnya. Pokoknya kayaknya ada satu yang mengganjal di dada aku aja gitu loh Mam. Oke, ini aku udah selesai sapu-sapunya. Aku mau siap-siap dulu nganterin adik aku. Nah Mam, ini adik aku udah siap-siap mau berangkat. Nah, jadi adik aku ini udah kedua kalinya mau berangkat ke luar negeri. Nah, ini keterpaksaan dari ekonomi adik aku ya Mam.
Di sini siapa sih yang mau ninggalin anak-anak gitu? Ekonominya kalau udah cukup, udah terpenuhi, siapa sih yang mau ninggalin anak-anak ya? Pokoknya nggak ada satupun ibu di dunia ini yang mau ninggalin anak-anaknya tanpa terkecuali dengan apa ya, paksaan kondisi. Seperti contohnya adik aku ini, dia faktor ekonomi harus ninggalin anak-anaknya ini 3 padahal masih kecil-kecil ya. Jadi benar-benar adik aku yang nggak bisa kerja di dalam negeri susah, kurang kalau misalnya untuk di dalam negeri untuk menghidupkan anaknya yang 3 ya. Di sini adik aku untuk rumah tangganya juga sedang bermasalah, jadi ya dia harus kuat sendiri sebagai single parent dan pilihannya satu-satunya itu dengan cara pergi ke luar negeri jadi TKW ya Mam. Di sini aku bisa paham sih sebenarnya keterpaksaan itu dan mungkin adik aku pun nggak mau gitu loh Mam. Nah di sini ada aku lagi nungguin jemputan untuk menjemput dia buat berangkat ke PT-nya karena hari ini ada medical check up. Nggak tahu hari ini bisa balik lagi atau langsung yang tinggal di PT nanti langsung berangkat ke luar negeri. Nah hari ini aku antar dulu. Keputusannya nanti sore pulang lagi atau langsung tinggal di sana gitu. Jadi kita ngantar aja di sini. Ini aku, kakak ipar aku sama mak aku yang bisa ngantar sampai depan sini. Tapi ternyata jemputannya malah kelewat dan kita nyusulin ke tempat si mobilnya itu ya Mam. Nah lumayan jauh sih dari tempat kelewatnya gitu. Jadi kita nyusul ke sini. Nah ini aku lagi nungguin mak aku sama kakak ipar aku dateng. Ini adik aku udah siap-siap berangkat dan itu mobilnya. Kita di sini ya udahlah pasrah gitu ya. Mudah-mudahan doanya yang terbaik aja buat adik aku. Semoga apa yang dia harapkan itu bisa tercapai. Dan di sini di momen ini aku paling gak kuat ngelihat anak-anaknya. Ini anaknya yang paling bontot untungnya lagi tidur ya. Ini sebenarnya masih ASI tapi udah dititipin ke ibu mertuanya adik aku. Dan untuk yang lainnya ini sama mak aku. Oh ya Mam, terima kasih banget yang udah nemenin aku sampai di akhir video ini. Maaf banget hari ini aku rada gimana ya. Dan terima kasih, semoga rezeki Mam semua di sana lancar, semoga Mam semua sehat dan semoga kita semua baik-baik aja. Dan sampai di sini aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.